Kalau di sini sebutnya rumah jagal. Rumah jagal, abattoir. Keren juga. Keren kan? Gajinya naik tuh kalau lu kerja di abattoir. Oh gampang Ray, gue bucerin Ray. Cepat. Nggak taunya. Beda prep, dia lagi jalan-jalan gue bucer. Aduh sih udah seminggu. Kemarin pas kita bawain ke acara lomba kemarin, kita bikin something funny untuk disajikan. Oke. Jadi we call it Godzilla steak. Gue pikir apa Godzilla steak. Oke. You know what? Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Sebelum kita mulai podcast ini, a quick word from our sponsor, Tokusen. Tokusen is the only local Wagyu in Indonesia, integrated Wagyu feedlot and abattoir, dan satu-satunya yang bisa mensuplai Wagyu fresh kill. Untuk pemesanan bisa langsung di Japfa Experience atau bisa lihat detailnya di deskripsi di bawah. Hari ini gua udah ngundang dua butcher handal ke podcast kita. Yang satu namanya Yudhistira Hartanto, butcher extraordinaire, ahli di meat preparation dan juga charcuterie. Returning guest, sudah beberapa kali ke sini. Satunya lagi, orang baru nih, namanya Brian Sulianto. Nah, mereka berdua adalah pemenang dari kompetisi butcher pertama di Indonesia, Jakarta Butchers Challenge. So, congratulations for you both chefs. Mereka berdua akan nunjukin cara menghandle atau memotong beef ram yang baik dan benar. Beef ram itu apa? Beef ram adalah pantat sapi. Nah, menariknya dari satu onggok daging yang besar itu bisa dipotong jadi 7 atau 8 bagian yang punya manfaat dan aplikasi berbeda-beda di dapur. Ada yang buat steak, ada yang buat roasting, ada yang buat braising, macem-macem deh pokoknya. Nah, kalian harus nonton video ini dari awal sampai akhir biar tahu semuanya secara detail dan bisa aplikasikan di dapur atau di restoran kalian. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, seperti biasa tinggal cek di Instagram kita, Ray Jensen Radio. Oke, please welcome dua butcher kita, Brian and Yudhistira. Enjoy the show. Welcome back nih. Sekarang kita udah ditemenin sama dua butcher. Nah, satu udah sering kesini, Yudhistira Hartanto. Nah, ternyata kalau kalian udah pernah nonton podcast kita sebelumnya, dia tuh kayak apa ya? Mengeluh. Aduh, butcher cuma gue doang. Ternyata kita temukan satu lagi. Namanya Brian Sulianto. Hai bro. Hai bro. Lemes banget. Welcome to the show. Welcome to the show. Good to be here. Jadi mereka berdua nih baru menang kompetisi nih. Kalau menurut gue biarpun mestinya udah jadi juri kelasnya. Tapi baru menang Jakarta Butchers Challenge 2022. Congratulations guys. Thank you so much. Yes, dan akhirnya target gue sama Yudhis udah kecapai nih. Biarpun baru satu potongan daging yang ada depan kita, the beef ram. Kita akan tunjukin sambil podcast, motong, dan preparation daging yang benar juga handlingnya ya kan. Betul. Yes. Nah, sebelum kita motong, kita mau kasih tahu dulu daging yang this delicious cut of beef itu dari Tokusen. Tokusen is the only local Wagyu di Indonesia, integrated Wagyu feedlot and abattoir, dan satu-satunya yang bisa mensuplai Wagyu fresh kill. Kalau kalian mau pesan bisa kontak Japfa, bisa datang langsung ke Japfa Experience atau bisa pesan online. Linknya nanti ada di description di bawah. Oke, kita mulai bro. Oke, siap. Oke, jadi ini daging apa di depan kita? Hari ini kita ada daging Tokusen Wagyu ram. Wagyu ram. Ram itu bagian apa? Bagian bokong dari sapinya itu. Oke. Nah, Yud, lu dari sini mau bikin berapa cut? Oke, jadi hari ini sebenarnya yang kita mau bawakan itu adalah apa yang kita lakukan ketika kemarin competition. Oke. Jadi apa sih yang sebenarnya bisa di breakdown dari one whole ram into certain value of cuts. Jadi nggak cuma daging dadu, diced, terus di slice dan lain-lain. Tapi lebih untuk yang supermarket atau yang bahkan ke butcher shop gitu. Kalau di Indonesia kan setahu gua
Ya kalau prime cut ya bilangnya kayak sirloin, tenderloin kan udah tahu semuanya kan tuh kan orang. Tapi sisanya biasanya cuma ada daging rendang. Itu yang kotak gede tuh, daging rendang kan. Terus daging sengkel yang ya rada bentuknya rada berantakan dikit gitu kan. Daging shabu-shabu yang di slice tipis gitu kan. Padahal butchery kan ya lebih dari itulah, nggak sebuah daging sapi ini ada table-nya di sini kan. Itu nggak cuma sirloin sama tenderloin. Betul. Sama flat iron doang gitu kan. Ada brisket bla bla bla. Oke. Berarti apa yang harus kita mulai nih? Pisaunya dulu deh. Pisaunya. We're talking about knife. Butcher's knife. So ya dari bilang setiap pisau itu ada kegunaannya masing-masing. Different knife, different purpose. Kalau butcher's knife itu yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini melengkung. Oke. Dan ujungnya lancip. Beda sama chef knife kan? Beda. Chef knife agak kotak bentuknya. Rata itu ujungnya rata. Sedangkan kalau butcher's knife itu bentuknya pasti melengkung dan bawahnya juga lancip. Oke, itu untuk easy application. Easy untuk application untuk boning. Ketika lu nge-handling lu kan suka gini kan, megangnya bisa begini gitu butcher's knife. Oke. Kadang kita harus seperti ini atau kadang kita juga harus seperti ini. Nah, that's why somehow butcher's knife itu sama kayak filleting knife juga. Dia harus fleksibel. Fleksibel, sedikit fleksibel. Kan kalau fillet knife kan ada yang bisa sampai bengkok gitu. Banget. Karena supaya apa? Ya itu kita membentuk ruas tulang. Oke. Nah, pertama berarti lu trimming dulu dong nih. Perlu trimming nggak? Actually yang pertama kita mau buat itu adalah dari steak dari whole ram ini namanya ram steak. Ram steak. Ram steak itu gimana Bray? Ram steak tunjukkan. Ram steak kita ada di sebelah kanannya ram, depannya. Tunggu, yang dibilang sisi depan, sisi belakang gimana sih? Ram kan bentuknya segitiga tuh. Oke, jadi lebih gampang dilihat itu kalau kita lihat dari belakang, dari di sini. Kita ada bagian pikannya, terus kita ada roast beef. Nah, depannya itu biasanya itu di sebelah kanannya pikannya. Di atasnya roast beef. Pikannya kan ya. Pikannya quite famous sekarang. Baru nih, ada cut ini gitu kan kalau di Indonesia ya. Oke. Langsung ram steak. Iya. So ram steak itu biasa, ya lu ambil motong aja. Ram steak biasanya dibuat apa? Ram steak itu jatuhnya seperti yang kayak lu family style steak. Ya kan? Yang kayak Chateaubriand, Porterhouse, T-bone dan lain-lain. Dia masuk dalam artian steak yang lu porsinya besar. Jadi ram steak salah satu. Jadi di situ lu akan dapet si pikanya dapet sama ramnya pun dapet, ram center steak. Jadi nanti akan ada dua hal yang akan kita tunjukin di sini. Wow. Ram steak. Nah ini ram steak. So bisa dilihat. Ini yang namanya ram steak. Ini ada pikanya bentuknya itu agak segitiga. Dia itu seperti ujungnya sirloin. Dia bentuknya itu mengerucut. Nanti kalau Mas Brian ambil pikanya pasti kalian lihat lebih jelas lagi. Kemudian di bagian sini, di bulatannya itu, ini adalah ramnya. Jadi ketika ram steak itu ada gabungan pikanya dan juga ram. Dan ini dibuat steak, kayak grill, pancit, salt, pepper, but for sharing portion. Tapi kalau ini lebih alot gak sih? Ya ini kan wagyu kan, pasti empuk gitu. Tapi biasanya ram itu lebih chewy daripada itu sirloin dan tenderloin udah pasti lah ya. Sirloin gitu. Gimana menurut lu? Kalau menurut gua ram steak itu lebih tough sih, lebih chewy. Soalnya dia nggak ada gitu banyak muscle atau fatnya kan. Tapi jangan salah, bagian ram itu nggak setaf bagian paha. Karena paha kan bergerak terus kan. Tapi dia itu tidak setender prime cut. Tapi dengan cara yang benar, lu bisa mendapatkan hasil yang lu inginkan. Iya, jadi gila kalau misalnya orang ngerti butcher, ya lu menu bisa everything, bisa macam-macam, nggak cuma sirloin, tenderloin, flat iron itu 3 dong. Nextnya adalah kita nunjukin untuk si pikanya. Pikanya ini lagi ngetren nih guys ya, perhatiin nih. Jadi restoran-restoran banyak nyari nih.
Mahal gak sih cut pikannya gitu? Biasanya dijual berapa? Oh, gua kemarin terakhir nanya dari supplier aja sekilo udah 300-an. Sekilo 300-an? Sekilo 300-an. Buat pikannya nih? Pikannya, pikannya. Pikannya itu? Pikannya itu yang dari ujung sini sampai ini. Oke, jadi bagian kerucutnya kanan sampai kiri, tengahnya ada tendonnya tuh. Ada tendonnya, kalau bisa dilihat nih. This is where you separate antara pikannya sama ram. Oke. Pisahin, Bray. Ya, cara misahinnya yang baik, Bray. Kasih tunjuk, cara misahin yang baik. Kalau untuk misahin pikannya itu biasanya kita pakai tangan aja sih. Oke. Ini nggak perlu untuk dapet pakai pisau. Nah, kalau nggak tahu biasa potong tuh biasa. Yes. Ya, yang penting kita cari aja dia punya sinew-nya. Oke, jadi somehow orang selalu mikir namanya orang butcher itu pasti semua potong pakai pisau. Betul. But it's not exactly like that. Kenyataannya. Apa yang membedakan? Gimana cara lu tahu nih ini bisa pakai tangan aja gitu? Oke, ini lu lihat di antara ini ada terpisah dengan sendirinya. Oke, somehow itu yang membedakan. Iya, iya kan soalnya kalau kan ada bagian, maksudnya daging kan sebenarnya nggak boleh terlalu sering dipotong kan, oxidize gitu bilangnya kan, yang jadi biru-biru warnanya gitu kan. Oke. Jadi somehow pisau itu adalah untuk lu memfinishing apa yang tangan lu nggak bisa potong. Jadi lu pisahin senyunya, garisnya dan lain-lain semuanya. Seandainya lu mentok tendonnya ketemu, baru lu finishing dengan pisau. Iya, kalau lu perhatiin guys, dia nggak main pisau aja. Kalau udah nggak ketarik, ya kan? Yes. Baru. Kalau seandainya lihat di abattoir, semua orang mau ngambil sirloin, dia mau ngambil brisket dan lain-lain, they using a meat hook. Oke, iya. Jadi dia hook and then dia tarik semuanya. Oh iya benar. And it just fell off just like that. Bener meat hook ya. Yes. Abattoir tuh apa sih? Oke, abattoir kalau belum pernah ada yang dengar sebelumnya, mungkin ini istilah baru. Iya, ini kan tadi di Tokusen ada istilah yang gue nggak ngerti tuh feedlot, abattoir, sama fresh kill. Abattoir apa? Abattoir itu sebenarnya tempat pemotongan. Oke. Tempat pemotongan si daging itu, si sapi itu. Nah, itu disebut abattoir namanya. Pemotongan. Rumah pemotongan. Kalau di sini sebutnya rumah jagal. Rumah jagal, abattoir. Keren juga. Keren kan? Gajinya naik tuh kalau lu kerja di abattoir. Ditanya, lu kerja di mana, Bro? Abattoir. Wih. Kalau feedlot? Feedlot itu tempat penggemukan, dalam artian itu dikasih makan di sana. Oke. Jadi bukan dia meliharaannya gitu. Yes, jadi beda dengan tempat breeding. Breeding istilahnya lu lahir, sapinya lahir di sana, sapinya beranak di sana. Sedangkan kalau feedlot itu berarti dia pembesaran. Masuk buat digemukin aja supaya lemaknya itu kan. Brian get the pikannya already. Ini kita ada pikannya ya. Tapi kita pertama-tama harus get rid of the fatnya, excess fat, di trimming sedikit. Sama silver skinnya kita buang. Lu nge-trimming gitu berarti ya udah cepet lah ya. Iyalah kemarin. Jadi guys, gue punya cerita sedikit nih. Apa tuh? Kan kita baru dari Jogja nih, gue sama Yudis nih, kan. Terus somehow gue dapat daging yang whole lah, paling gede gue dagingnya. Padahal yang butcher siapa gitu kan. Yudis bikin homemade sosis, enak banget. Terus gue bilang, Yud, ini gue trimmingnya gimana ya? Oh gampang Ray, gue butcherin Ray, cepat. Nggak taunya beda prep, dia lagi jalan-jalan gue butcher, aduh sih udah Bayangin dia nge-prep jam 11 malam men. Hah? Gue datang udah was-was gitu. Dia dari siang. Gue udah dari siang. Gue ngiter makan-makan. Ngiter makan-makan, gue gile. Jadi sebenarnya intinya nih, untuk yang menghilangkan senyu, silver skin, tendon dan lain-lain. As a butcher, you don't need to be fast, man. Tapi karena dalam artian apa? Kalian mau mendapatkan daging sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi fast itu adalah hal terakhir yang perlu kalian pelajari. Karena kemarin pas yang di pas yang kita di Jogja itu, rata-rata they just want it to be quick. Oke. Itu somehow cepet-cepet. Itu kesalahan terbesar ketika lu melakukan butcher. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Once you cut it, you will never get it back. Iyalah. Terus apalagi lu ngomong kalau lagi trimming kayak contoh daging mahal. Iya. Kelar lu sama chef lu.
Istilahnya kalau dari dulu gue selalu bilang Brian, once you cut it wrong, even God cannot replace it. Tuhan aja nggak bisa ngebalikin cuy. Jadi think. Terus gue mau nanya nih sama lu juga Bray, Yud. Knowing when to stop. Karena kan lu nggak bisa remove 100%. Yes, true. Nah, betul. itu gimana tuh? Talk about that please. Oke. Itu sama halnya ketika gue training brisket dan hearts itu ya. Itu kan somehow kan kita ada bagian yang namanya istilah trimming ya. Somehow trimming itu bukan berarti kita menghilangkan segalanya. Tapi kita cukup mengurangi apa. Jadi istilah trimming itu bukan berarti lu hilangin the whole thing. Yang lu mau remove kan itu fat, tapi fat kan nggak semuanya juga dong. Kalau nggak kering banget daging lu. Jadi nah, yang harus di remove tuh apa? Silver skin harus 100%. Silver skin kalau seandainya apa yang terlihat dengan mata telanjang itu lu pisahin. Oke. Tapi kalau seandainya lu harus buka dagingnya, lu belah. Iya kan ada yang di dalam tuh kadang-kadang. Yes, sama kayak rib eye. Iya, kadang ada yang tebel tuh. Apa tendonnya tuh. Kalau seandainya bagian rib eye, terus dia ada rib capnya, lu mau pisahin bisa sebenarnya. Iya, tapi nggak jadi rib eye. Tapi nggak jadi rib eye. Pisah. That's the thing. Komplain tamu. Yes, oke. Jadi somehow knowing when to stop adalah ketika kita udah melihat dagingnya itu lebih terekspos. Oke. Nah biasanya apakah itu kan ada fat capnya tuh di ram? Apakah itu di remove? Oke. Somehow itu bukan di remove tapi cukup dikurangi. Oke. Kalau seandainya konsistensi lemak sama dagingnya lebih banyak lemak ya. You understand somehow ketika lu lihat misalnya. Misalnya daging kita punya ketebalannya itu 2 cm. Dan lemaknya 3 cm. Iya, enggak fair dong untuk customer. Enak dilihat juga. Enggak enak dilihat juga. Jadi somehow yang kita kurangin adalah just remove half of it gitu. Kurangin sedikit aja. Siap. Karena kayak yang kita selalu pelajari, fat means flavors, right? Iya, exactly. Dan di fat zaman sekarang kan udah bisa ada aplikasinya kan? Iya. Oke, done. So this is the ram steak. Okay, this is picanha. No, sorry ini. Gimana ini? This is whole picanha. Ini whole picanha. Whole picanha. So di whole picanha ini nggak semuanya kita bisa pakai untuk picanha. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat biasanya itu ada 3 vein. 3 vein. Iya. So blood vein. Blood vein. So when you press this, ini ada 1 keluar darah. Wow. Oke. Terus nanti 1 lagi ada di sini. Jadi kita harus benar-benar cari tahu blood vein-nya di mana. Nah, orang-orang itu biasanya 3 vein yang paling terakhir itu disebut bukan picanha. Soalnya it's very tough. Oke, keras gitu keras. Ya. Setelah itu palingan berarti lu hitung 3, 1, 2, 3 gitu. Iya. Oke. So basically this is di picanha di sini. Jadi kita harus lihat dulu vein-nya di mana. Istilahnya kita harus potong aja sih. Oh lu buang vein-nya atau gimana? Enggak, just leave it. Oke. But then kita nggak bisa bilang itu picanha. Oh, I see. Sama ketika kalian sekarang kan lagi ngetren banget kan Brazilian barbecue kan. Iya, lagi ngetren all you can eat. All you can eat, Brazilian barbecue, ya kan. Mereka sajiin tuh yang kayak di pedang itu ada picanha steak. Yes. Semuanya itu bentuknya itu bulat. Sedangkan yang bagian ujung itu yang lancip mereka nggak pernah sajiin. Yes, jadi sebenarnya picanha itu istilahnya kalau yang picanha steak Brazilian itu kurang lebih tebelnya sekitar 2-3 cm. Semua sampai habis. Nah bagian sini lah mereka nggak pakai karena dasar look good pertama. Jadi lu hitung 1, 2, 3 di atas 3 itu lu nggak pakai? Iya, so basically kita bisa pakai itu untuk yang lainnya ya. Misalnya kita bisa bikin cubes atau brace or anything. It's just satu lagi boleh? Biasanya local butcher mereka nggak mau rugi banyak, mereka tetap kasih bagian itu sebagai picanha. Oke. Nah, next lu prepare apa? Here, there you go. See, this is the different kan? This is whole ram steak. Whole ram steak. Ini picanha. Ini picanhanya. Oke, gue sering lihat nih kalau di steakhouse nih. Iya itu. Picanha. So picanha itu bisa juga dikenal nama lainnya apa, Bray? Tahu gak?
Ram cap. Ram cap atau bottom sirloin. Oke. Jadi mirip banget kan sama sirloin? Iya, mirip banget. Karena ini ujungnya sirloin, men. Iya. Oke. Jadi abis itu nyambungnya ke sirloin ya. Jadi dari the whole daging punggung itu semua ujung-ujungnya itu sampai ujung di sini itu sirloin. Oh. Unik kan? Next. Very interesting. Next. Ini berarti gue pindahin sini aja ya. Ya, silakan nanti diaturin biar nanti di shoot. Smoke. Hold aja, ntar gue bumbuin. Ya chef, tenang chef. Oke. Next. So next kita udah selesai sama bagian picannya ya, ram cap. Nextnya itu kita ada roast beef. Roast beef. Yang itu bukan sapi panggang ya, tapi cut beef. ROSTBIF. Roast beef. Yep. Apa tuh? Roast beef itu adalah istilahnya bagian tengah dari si ram. Oke. Yes. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita bikin steak dari sini itu ada lagi namanya ram center steak namanya. Gila banyak banget. Banyak banget man, seriusan. There's a lot of things. Jadi sebenarnya tergantung dari kita sendiri itu mau menyajikan apa. Gue tadi baca-baca kan. Jadi kalau di US itu ada namanya big check off, lo tuh beef check off. Beef check off tadi. Okay. Yang tadi kita bahas sebelum podcast kan tentang sejarah flat iron steak. Oke. Dimana baru ditemuin tahun 2000-an. Ya kan itu karena ada program namanya beef check off di mana program itu setiap tahun targetnya menemukan cut baru dari satu beef gitu loh. Oke. Itu yang menang dapat award. Nah, salah satunya tuh yang nemuin ya flat iron steak sama Denver steak. Denver steak tuh cut mana ya? Itu rata-rata semua ngambilnya dari chuck, man. Oh, dari chuck. Chuck itu bagian pundak sapi. Oh, oke. Nah, itu paling banyak potongan, paling banyak cuts yang bisa dimanfaatkan itu di situ. And wah, diberi sih beef shoulder sih. Oke. So this is kemarin pas kita bawain ke acara lomba kemarin, kita bikin something funny untuk disajikan. Oke. Jadi we call it Godzilla steak. Gue pikir apa Godzilla steak? Oke. You know why Godzilla steak? Karena somehow bagian fatnya itu kita manfaatin to look nice, menarik kan. Itu bentuknya segitiga, zigzag. Ini buat kids menu kids menu dan lain-lain. Kids menu premium. Jadi once again istilahnya kemarin itu yang pas kita lomba, aspek yang dinilai paling besar itu adalah ideas for value. It's not about the trimmings, it's not about the cleanliness walaupun penting ya. Tapi yang difokusin adalah namanya aja Butcher Challenge. So it's all about butcher. Jadi yang kita mau adalah idea apa yang bisa didapatkan atau dihasilkan dari one whole ram ini. Nah, lu coba talk about the competition. Oke, gimana lu taunya? Ya of course karena lu butcher ya, lu ngikutin the news lah in butcher world. Ini ambil dulu ininya ram center steaknya. Oke, jadi funny thing sih, gue juga nggak tahu. Sebelumnya kita belum follow si Global Pratama Wijaya itu mengenai tentang lomba ini. And then I saw the ads in the morning tentang Jakarta Butcher Challenge. And then ya of course lah, ini something yang selalu gua atau semua butcher yang ada itu would like to have gitu untuk join. Iya kan. Is this the first? This is literally the first, man. Yeah. Literally the first. Karena sebelumnya itu sama sekali nggak ada. Semuanya selalu tentang masak. Masak, pastry. Masak, pastry. Nah, lu ikut kayak, gue pengen tahu the rules. The challenge. Oke, rules of the challenge kan pertama. Kan nggak mungkin dia cepet-cepetan gitu bersih-bersih. Semuanya kan butcher gitu, udah gitu kan. Jadi somehow rulesnya itu adalah pertama kita dikasih waktu dalam waktu 1 jam kita untuk menghasilkan potongan-potongan komersil lah istilahnya yang bisa disajikan untuk di restoran atau di shop dan lain-lain. Nah, kemudian satu tim itu diberikan 2 orang. Dikasih 2 orang. Jadi lu berdua. Gue berdua. Ini dalam artian istilahnya ya sama ini kita bahas. I don't know who's butchers yang ada di Jakarta istilahnya. Siapa yang harus dihubungi, siapa yang harus gue telepon dan lain-lain. Tapi gue ingat
Brian udah balik nih. Brian udah balik ke Jakarta. So I contact him in the morning. Lu buka kafe kan? Ya. Brani Coffee guys, check it out. Oke, ini apa? Oke, so this is di atasnya roast beef itu kita ada satu bagian seperti tenderloin tapi kita panggilnya itu medallion. Medallion. Jadi dalam artian bagian ini itu kayak tenderloin, ada di dalam. Bagian Keumpat. Jadi something center cut empuk banget. My God. Okay. Iya, it looks like tenderloin. It looks like the end of tailnya tenderloin kan? Iya. Nah, memang istilahnya ya something unik lah. Ketika lo handling with secondary cuts, you find something yang kalian belum pernah nemu. Secondary cut is much more interesting. Kalau you break it down benar-benar in detail pasti banyak banget yang kita. Kemarin aja gue selain menang yang ini kan menang tebak-tebakan juga kan gue bre. Tebakan apa? Menang tebak-tebakan. Dapat gope. Tebak-tebakan apa? Iya, jadi pas lagi ini kan sambil nunggu lomba dan lain-lain, jurinya nilai segala macam. Nunggu hasil, ditanya apa sih itu secondary cut? Kenapa kita harus memanfaatkan secondary cut? Biar untung banyak bro, karena murah. Pertama, istilahnya jawaban paling penting adalah karena prime cut yang kita tahu, si prime cut itu istilahnya steak utama yang digunakan di restoran. Contoh prime cut. Contoh prime cut, tenderloin, sirloin, rib eye. That's it man. Yeah. 3 hal. Boring. Dan somehow prime cut itu hanya mengcover maksimal sekitar 30% atau maybe less dari berat seekor sapi. Yeah. Jadi istilahnya 70%-nya kemana? 70%-nya itu adalah secondary cut. Yeah. Kalau kita terus-terusan pakai prime cut, it's not kayak apa ya, sustainable juga ada sustain. Jadi dalam artian dalam satu ekor sapi, bayangin 500 kilo. Prime cut-nya itu paling cuman cover like how much? 30, 40? Jadi it's not even close man. Dan kayak it's not good kan kayak it's not good untuk sustainability-nya juga. Kita and we kayak as a cook, tukang masak pengen something yang new sebenarnya. Kedua juga sebenarnya kita bosen guys. Masakin tamu tuh sirloin mulu gitu. Pengen juga dong ya kan pakai pikannya. Ini apa tadi medallion steak gitu kan. Ini mesti hitungannya gila, tapi kalau cuma sedikit ini mahal sih. But then again dalam artian kita sebagai cook, kita sebagai tukang masak, that's our job to maximize the whole things. Iya. That's why somehow yang kemarin di highlight di lomba itu adalah, ayo guys, kita balik ke basic. Gak usah belajar tentang resep segala macam, menu. Tapi found your foundation dalam artian learn the basic first. Karena dalam artian kemarin kayak Stefu aja bilang kan. Chef Stefu. Yes, he's even tired with the school system yang selalu diajarin itu hanya belajar masak. Tapi mereka nggak diajarin cara ngolah daging, cara beli daging, cara beli dari awal dan lain-lain. They don't learn about it. Padahal banyak banget hal yang bisa dipakai dalam artian ini. Walaupun terlihatnya kita kumpulin, but itu usable gitu. Iya, lo bisa do many things. Even now, mixologis, awesome mixologis nih Jakarta Selatan bikin koktail pakai beef fat. Iya. Lo fat lo lelehin bisa jadi minyak buat goreng kan lagi mahal tuh. Okay, so this is somehow already clean. Medallion. So what it's called medallion adalah ketika kita potong seperti ini. Yep, it's a medallion. Itu dijadiin apa enaknya bro? Oh ini sih udah pasti seared man. Dan seared ya? Yes. Oven bentar. Kalau kemarin sama kita itu sampingnya itu kita ambil fat dari excess fat dari si pikanya ini, kita layering di sekitarnya, kasih rosemary, and then kita lo bikin itu medallion beneran ada Prancis dish medallion. Karena dalam artian this is no fat at all kan? Iya kan? Yeah. Jadi kita ngakalinnya seperti itu. Oke. Nah lu lagi ngapain nih? Jangan duluin nih, kan udah selesai lagi tiba-tiba nih. Jadi dari roast beef ini kita ada 2 bagian lagi. Oh jadi ini the whole roast beef? Ya, ini the whole roast beef. Tapi kita sekarang mau separate antara roast beefnya dan ada eye-nya. Eye-nya?
Oke. Jadi eye-nya itu bentuknya itu kurang lebih kemarin sih banyak yang gue dengar pas di lomba ambil tenderloinnya. Oh gitu. Ini mungkin bisa dibilang seperti tenderloin, tapi sebenarnya enggak. Lebih chewy lah ya. Lebih chewy. Tapi the Hmm. looks. Ini Eye of Round. No, Eye of Round beda lagi. Eye of Round ada di kaki. Bukan. Eye of Round ada di kaki. Oh, Eye of Round ada di kaki. Oh, so much to learn. Istilahnya adalah as a butcher, ketika kalian bisa breakdown sapi, kalian bisa breakdown anything that walks on this earth. Iya. Memang paling susah sapi, bro. Karena paling banyak. Ya. Oke. Paling gede soalnya. Paling besar, potongannya paling banyak. Lu berdua pernah di bone whole? Di bone whole atau half? Kita quarters biasa datang. Oke. Karena dalam artian tempatnya nggak memadai. Iya, lu 500 kilo menyimpan di mana? Bahkan kita berdua aja nggak bisa ngangkat. Tempatnya kecil banget. Tempatnya kecil. Kita itu karena kalau di abattoir pasti mereka itu semua hanging. Iya, hanging elektrik gitu. Yes. Kalau seandainya kita berdua di meja kayak gini. Oke. Saya Brian lagi cleaning juga nih ya. Oke, nah ini yang Brian dapetin ini istilahnya yang bisa mereka bilang sebagai kayak tenderloinnya di ram. Karena bentuknya itu panjang, lurus, dan cantik. Oh my god. Oke, ini episode kalau lu nonton nih secara detail dari awal sampai habis nih. Next time lu lagi kerja, order lah a whole ram gitu kan. Yes. For special, lu break it down, watch the video time and time again, ulang lagi videonya, nonton, bikin aja sama percis gini lu udah dapat berapa menu nih. Yoi. Contoh nih ya, satu ram berapa sih misalnya? 1 jutaan? 1 juta, let's say 1 berapa? juta. Ini tadi berapa kilo? 6 kilo? No, this is maybe about 4 to 5. 4 to 5. Misalnya 5 kilo lah, 1 juta. Ini udah? Belum. Lu dengan ini lu bisa jual berapa gitu kan? Lu cut-nya berapa nih lu lihat tuh? Ini 300 with a little sauce ya kan. Gope. Yang roast beef for sharing portion 450, 550 buat bertiga. Medalion nih 200 gini. Fine dining banget nih. Itu di Berani Coffee kali 200 segitu. Jadi istilahnya ya, jangan istilahnya kita something semua hal itu harus di dice. Apa kayak kita ke pasar. Yeah. Lu mau beli daging apa? Oh my god, itu mau daging sop. Kan kita udah omongin kan? Iya, daging sop, kan? daging rendang. Daging rendang. Lu kan kayak saya nyari ini brisket, Pak. Brisket gue nggak tahu arti waktu itu sandung lamur kan. Kayak nggak ada, udah either jadiin apa sih, daging giling aja gitu. Nah terus gue mau tanya, yang dibilang daging rendang itu part dari mana? Ketahuan kah? Beda loh. Tiap orang itu punya istilahnya daging rendangnya masak, dari apa daging gitu? Rendang bebas. Kemarin ada orang yang suka pakai cheek. Ada yang pakai short plate. Ada yang pakai daging ribs. Ada yang pakai sengkel. Ada yang pakai sengkel. Istilahnya itulah beda tiap tukang masak. Mereka memaksimalkan produknya lah. Iya. Nah, lu how do you feel in that competition waktu itu? Kan lu kan juga berkompetisi juga dengan outlet itu kan, butcher yang hebat juga. Boleh cuci tangan, silakan. Gimana, Bri? Nervous? Lumayan nervous sih. Nervousan itu apa di sini? Sama sih sebenarnya. Sorry, cuma so basically udah hands off meat lebih dari 2 tahun. Ya lu ngurusin kafe lo lah kan. Dan sejak itu udah mulai kayak rada-rada pikun lah istilahnya. Kemarin ada kejadian ya kita lagi challenge lupa cara butcher stringnya gimana. Blank. Sama ini yang kemarin banyak yang bilang it looks like tenderloin because it's long, panjang, terus bentuknya juga kecil, round ya. Ini bisa juga dibilang sebagai lu dapetin medallion dari sini. Sebenarnya medallion tuh the perfect round. Iya. Round steak. Jadi tapi ini, apakah lu serve sebagai steak juga nanti tuh? Somehow ini bisa dimanfaatkan serve sebagai steak atau kalau seandainya you want it tough dan lain-lain, you can ini gunain manfaatin untuk istilahnya kayak stew, something as a whole. Orang kayak bikin steak yang semi braise gitu loh, yang lu pensir, lu kasih air dikit kan, lu tunggu aja di pan.
Sebenarnya roasting juga bisa sih. Roasting juga Iya bisa. dong, udah pasti Jadi lah. bayangin, you can make it buat jadi isian beef Wellington. Iya. Atau pakai, iya kan? Iya. There's a Cakep lot of banget. things, man. Iya nggak ada habisnya gitu. Gak ada habisnya. What happen kalau misalnya the whole rum itu dimasukin ke smoker Dian Hartz Barbecue? Ois. Branding dulu. Bisa loh. Actually sebenarnya somehow gue sering bilang ketika istilahnya kita ngajar keluar kota dan lain-lain. Kalau seandainya sulit mendapatkan brisket, kalian bisa manfaatin cak, kalian bisa manfaatin ram. Tapi somehow back again. Kita nggak ke-expose tentang hal butchery dari awal. Nggak pernah. Dan itu yang sangat disayangkan. Makanya somehow sekarang itu movementnya itu harusnya back to basic. Iya sih, butchery, charcuterie. Aduh, that is another level, man. Nggak. Itu advance. Lu dari dulu ya. Dari dulu, the dream bro, the dream. Tapi dalam artian istilahnya learn the basic first. Daripada kita mulai lompat-lompat ke sana sini dan lain-lain. Iya, dan lu bisa, butchery kan bukan sapi doang kan ya, ada pork lah pasti, ada babi, Yes. ada kambing, di sini, domba, ataupun ayam juga. Kalau lu mau explore, cut-nya banyak banget. Nah ini apa nih, lu apain nih Yud? Nah ini kemarin, walaupun nanti kita jadiin masuk ke bagian charcuterie. Yes. So somehow bagian ini kita mau jadiin namanya bresaola. Bresaola. Oke. Nggak ada yang kepikiran kan, nggak ada yang buat juga kemarin kan? Orang Indonesia, makanya guys, kompetisi. Gue bilang, lu mah jadi juri, gue bilang. Tapi ya tahun depan gue nggak boleh ikut lagi. Iya. Semua orang yang datang ke sana gue dimarahin. Lu bener-bener lu. But then again, this is the first time. Iyalah. Tapi maksudnya it's a good statement for you juga sih, Yud. Iya, dalam artian pembuktian diri lah. Iya. Oh ternyata legit. Oh ternyata nggak ngomong doang nih di podcast. Ternyata nggak ngomong doang di podcast kan. Bresaola. Itu kan nanti lu keringin kan? Yes. Lu hang gitu atau bumbunya apa aja nih chef? Simple sebenarnya, as simple as it gets, man. Intinya adalah bresaola itu adalah daging sapi yang dikeringkan. Curing. Bumbu, salt, pepper, something yang flavorful, Italian, thyme, fennel, rosemary, you can put it. Each and every chef punya caranya sendiri. Iya bumbu, spice-nya terserah lu lah, enak lu lah. Tapi yang penting adalah you understand the concept, apa itu bresaola. Kalau seandainya bresaola di smoke ya itu completely wrong. Jadi intinya bresaola adalah daging yang dikeringkan istilahnya. Nah, metode keringinnya gimana? Ini kan lu rap nih. Nanti dirap. Lu ikat dulu. Actually sebenarnya harus ya bagian itu nggak diikat dulu. Oke. You let it sit, let it firm. Berapa lama let it firm ya? Depends sih ini. Mungkin Tergantung dari ukurannya 4-5 hari, seminggu, depends on the size and the weight. Oke. Tapi karena kemarin lomba kita nggak harus keringin. Iya Jadi dong. intinya adalah ideas for value. Walaupun ntar abis ini gue bawa pulang ke rumah gue yang keringin. Ntar kita bikin episode lagi. Ntar kita bikin episode, kasih tunjuk, kita cobain. Atau enggak kita bikin meet in Jakarta. Wih, jadi guys nama acara kita, shout out to Chef Mills. Acaranya gokil banget. Basically gue diundang, Chef Yudis juga diundang sama beberapa chef yang keren-keren dari Jakarta untuk masak chef gila. daging. Namanya acaranya Meet in Yogyakarta. Gitu, acaranya sukses besar. Dan kita lagi nyari lokasi nih buat Meet in Jakarta. Jadi kalau yang punya tempat mau Jadiin cushion boleh? Tempat mau diobrak-abrik, digrecokin sama chef-chef Jakarta kayak Chef Yudis atau gua, boleh kontak di DM Instagram Ray Jensen Radio. Karena somehow kemarin demand-nya banyak banget ya. Gila. Menunya apa yang masuk koran? Apa yang masuk koran? Yes, gua masak prime rib, carving di whole roast gitu, pakai ovennya juga keren banget. Marinate, roasting, carving di depan tamu kayak kawinan. Ya kan sebelah gua Chef Yudis bikin homemade sosis. Wah itu kalau lihat videonya rekapnya ya. Dian Hartz Barbecue bawa rotisserie dong. Rotisserie men. Bawa mesin kambing guling. Mesin kambing guling.
whole goat yang dijadiin ada kayak semacam taco ya. Kebab dia. Kebab ya, kayak kebab gitu. Bikin kebab. Ada Chef Wiro bikin marangi, bikin uli sendiri, bikin anak-anak kitchennya Chef Mills kerepotan. Chef Respati of course bikin burger. Ada Chef Arif Tonggeng dari restoran Jawa Korea yang bikin topoki sama Galbi Jim. Stew beef ribs. Terus ada Lady Pitmaster. Oh iya, Lady Pitmaster, the only Vivi Amilian dari Riung Rasa of course yang bikin brisketnya. Betul. Awesome, sampai masuk koran, buset. Masuk koran. Even sampai sekarang vibes-nya aja masih berasa, men. Ya, yes. Nah ini lu ikat apa? Ini kita lagi bikin cushion roast beef. Oke, jadi istilahnya ini untuk di makanan di stew. Dalam artian kalau lu pernah lihat bentuknya itu kayak bantal. Iya. Jadi ntar cushion. Jadi lu taruh di stew, lu kruset, lu masukin di dalam tengah-tengah. Harus lu kruset itu. Panci mahal Kan ceritanya. Sebenarnya enggak. Pakai gerabah. Oh, yang funny story about kemarin competition adalah kita masak pakai gerabah. Gue lihat pakai pot tanah liat tuh kan. Pakai pot tanah liat. Ya, gimana ceritanya itu? Jadi somehow Butchery Competition ini bukan cuman kita nyajin daging display, tapi juga kita masak dari daging yang kita gunakan. Nah kemarin tuh kita bikin ada appetizer sama main course, itu diwajibkan kita bikin. 2 appetizer, 1 main course. Dan kita buat appetizer walaupun disebut this is kanape, boy. Back again. Once it's root dari Bali kita nggak bisa balikin lagi ya, ya. Lu bikin apa? Gue bikin yang satu itu kita bikin sei sapi. Oke. Sei sapi. Jadi dari daging yang ada di sini kita slice tipis-tipis, kemudian kita quick smoke. Terus ada daun singkong sama ada sambal luatnya. Sei. Exactly look like sei. Kemudian nextnya itu ada beef tartar. Beef tartar. Kita bikin beef tartar tapi pakai asinan Jakarta ya. Indonesian twist. Pokoknya ini harus Indonesian. Wow. Pokoknya harus Indonesian twist. Do as much as you can. Emangnya harus Indonesian twist? Harus Indonesian twist. Nggak boleh bawa Western. Dan terakhir itu main course-nya itu makanan dari Aceh. We call it sirebo. Sirebo. Apa tuh? Sirebo itu ya itu. Kenapa masaknya pakai kendi? Karena itu memang tujuannya untuk masak sirebo itu. Jadi sirebo itu adalah rasanya itu hampir mirip kayak rendang Aceh. Cuma bedanya dia itu cenderung agak asam. Asamnya itu dari cuka Aceh, cuka nira. Oh, cuka nira. Oke. Terus itu pot gerabahnya dari mana? Nah, pot gerabahnya kemarin itu pas gue kebetulan ada customer dari Aceh. Pas gue lagi training Dean Hearts di sana. Oh, dia beli smoker. Dan gue diundang ke sana. Kemudian akhirnya itu pas gue balik gue dikasih hadiah si pot gerabah itu. Oke. Jadilah kita pas ada lomba ini entah gimana caranya itu terinspirasi banget. Kita bikin sirebo ini. Dan ya obviously kan lu menang ya. Gue mau bilang ini pialanya nih. Ini kalau mau menang congratulations kayak gue lihat Yudes ikut lomba aja ya fix menang. Lu kan dapat hadiah nih. Iya kan. Buat apa nih hadiahnya nih? Ya istilah balik lagi. Semua nyiapin bumbu dan lain-lain bukan kita doang sendiri. Kebetulan gue ada staff dan itu rencananya hopefully itu akan segera jadi dan itu bakal jadi production house. Jadi hadiahnya ya traktir mereka lah. Pasti. Sama beli meat grinder ya. Iya. Jadi kemarin kalau yang pas acara meals itu gue ngegulung manual, men. Iya. 15 kilo, men. Lu lihat. Oh iya, yang dulu di depan itu. Iya. Yang di luar. Oh enggak, yang di luar udah jadi. Gue udah bawain. Nggak tega gue. Oh, lu di sini lu ngegrind sendiri. Pas yang di Jakarta sebelum gue bawa. Jadi anak staff gue suruh giling. Gue bilang rasain deh. Nikmatin aja dulu. Ntar sebelum gue beliin mesin, lu mesti giling dulu manual. Iya. Coba jelasin konsep grinding meat yang betul. Soalnya kan kayak ada yang mau cepet nggak mau nge-grind pakai, kalau nggak ada homemade grinder kan pakai food processor which is totally different. Dalam artian adalah
Beda metode sih kalau itu. Yang grinder yang halus sama yang kasar. Kalau yang kayak kemarin yang sosis Bali yang urutan yang kita bawa itu lebih kasar, istilahnya modelannya itu kayak itu so nice. Itu kayak apa ya? Berasa banget lah homemade-nya. Karena rustic banget. Nah itu yang gue suka. Sedangkan kalau yang halus itu rata-rata German style. Nah, lu kalau misalnya udah ada production house berarti mau buka something dong? Insyaallah. Mudah-mudahan. Belum bisa di-share. Belum bisa. Gitu. Karena dalam artian masih banyak PR banget. Karena kebetulan untuk staff gue dua-duanya they both bukan yang dari bidang kuliner. Jadi PR gue masih banyak banget. Tapi justru kadang lebih enak ngebentuk dari benar-benar asal ada kemauan. It's true. Ya kan kalau dia mau belajar, which jadi butcher tuh gila berat sih bro. Berat nih. Lihatnya daging aja gitu kan. Daging aja. Bisa abis itu jadi vegetarian. Tapi istilahnya balik lagi. Ketika kita bisa maksimalin segala hal. Ketika lu ngelihat as a dish like this. Lu pasti bangga dengan apa yang lu lakukan. Iyalah keren banget man. This is so cool. Semaksimal mungkin. Dan it's what kayak being a chef. Jadi chef tuh it's all about kayak lu maximize something kan. You waste nothing. And maximize something, make it to something delicious gitu. Sama kalau dilihat sekarang trimmingannya mana? Ini pun bisa kita jadiin untuk isian burger, isian sosis dan lain-lain. It's no waste at all. Beef fat. Beef stock dan lain-lain. Tendon, kemarin itu kita udah bikin rulat ya. Iya. Rencananya adalah iketannya itu pakai tendon yang kita maksimalin. Kan itu lu sisa-sisa smoke lu kan gue masukin ke saus kemarin bikin ya. Oke, so somehow ini kurang lebih apa yang kita buat kemarin, walaupun kemarin jauh lebih banyak lagi. Ada sosis, ada kebab, ada patty, ada meatballs. Somehow ini yang dilihat, yang diinginkan sama si judge-nya. Of course, it's maximize bro. Karena dalam artian tiap item itu berbeda-beda. Sedangkan kalau rata-rata yang kemarin kita jumpai, semua kontestannya itu they just making kayak dice. Hanya beda saus. Yang satu daging dice rasa Korea, yang satu rasa Western, yang satu rasa Indonesia. Kalau pikannya tahu dong. Orang-orang sini pikannya udah mulai aware. Udah mulai aware. Bakalan somehow agak overrated nowadays kayaknya. But then again ini emang enak. Jadi no doubt. Iya tapi ada berapa cut nih? Coba hitung nih. Coba hitung. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuts yang berbeda dengan tekstur yang macam-macam juga gitu. Macam-macam. Bahkan kalau seandainya yang dari cushion ini hilang, kalau kita jadiin stir fry, kita jadiin dice. Iya kayak buat Chinese food gitu kan duit lagi gitu loh. So watch the video carefully deh guys ya. Jadi you will learn a lot nih. Oke, terakhir mungkin satu-satu lu suggest cooking techniques-nya. Cooking teknik. Oke. Masukkan. Okay. Dari ini dulu dah. Godzilla steak. Lucu ya? Iya lucu banget. Ada zigzag ya men? Yes. Jadi dalam artian adalah ya tugas kita sebagai butcher itu bukan sebenarnya cuman potong daging doang. Kayak nyokap gue juga dulu mikir lu ngapain mau kerja jadi kayak di supermarket. No mom, it's totally different. Gue bilang aja beda. Dia gak bikin sosis, dia gak bikin segala macam. Jadi somehow hal kecil aja. Kita cuma ngilangin fatnya, kita bikin jadi segitiga. Terus into something gitu. Dan juga kalau pengalaman gue dengan butcher yang oke waktu itu gue di Prancis. Itu kayak lu ke butcher shop nih. Lu ditanya, lu mau bikin apa emangnya? Gitu kan. Misalnya gue bilang sama lu nih chef, gue mau ada roast beef dinner nih gitu. Lu suggest cut yang mana? They will give it the whole things like this to you. Roast beef dinner nih, kalau misalnya gue mau bilang steak gitu kan, lu kasih yang steak cut kan? Iya, ikannya of course ya kan? Ikannya boleh, let's say untuk berapa orang? Untuk ini kita role playing nih. Untuk berapa orang? Iya 3-4 orang lah. 3-4 orang. Kita pasti suggest ini.
Oke. Ram steak. Kalau kayak gue bilang mau dinner date, kasih yang kecilan. Sepikanya aja. Dengan medallion. Karena ini nggak bisa di slice tipis, man. This is not shabu-shabu. This is not grill, man. Iya, gue sebel banget daging shabu-shabu kayak nggak jelas banget. Itu kan nama masakan kalau di sini sama kayak nama masakannya gitu. Jadi istilahnya sedihnya itu sih, lack of knowledge di sini. Kalau yang di ujung tadi buat apa ini? Ini apa namanya? Ini? Iya. Ini? Iya yang itu. Nah ini di smoke, man. Oh. You gotta smoke these things, man. Nice. This is smoke the whole things. Oh my god. Oke. Saya flavornya itu ada di fatnya itu. Yeah, of course. Nah, uniknya ram, there is something unik di situ. Dia itu bagian yang paling beefy flavor. Paling aroma sapi paling kuat itu entah gimana caranya itu ada di bagian ram. Oke. Jadi somehow kalau lo makan pikannya pasti aroma sapinya itu kenceng banget. Gue gak tahu kenapa, gimana caranya. Tapi mungkin something unique about ram. Itulah istilahnya. Each and every cut itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan ini guys, ini baru satu loh ram loh. Ini baru satu. Kalau kalian lihat tabelnya, coba ambil tabelnya. Ambil tabelnya, Bray. Tabelnya, ram itu cuma ada di pojok. Kasih lihat ke kamera. Ram itu cuma ada di pojok. Ini beef ram. Oke. Nah terus habis itu sampingnya top side, silver side, shin, kaki. Oh knuckle tuh, gue pikir knuckle tuh ini loh, bawah shin loh, gue pikir knuckle selama ini. Knuckle itu betis. Knuckle itu betis. Oke. Shin itu yang istilahnya kikilnya nih. Kikil. Oh. Ini sebenarnya istilahnya ya. Each and every butcher, every country itu punya sebutannya masing-masing. Beda, iya. Beda. Betul. Somehow yang biasa kita banyak lihat itu Europe style. Yang mereka bilang shank, foreshank, hindshang. Iya. Itu Europe. Itu gue biasa dengar. Foreshank kan depan, foreshank belakang. Yes. Kemudian ada istilahnya mirip-mirip strip loin, sirloin. Iya. Ya kan? Jadi strip. Oke, ini konfirmasi gue nih. Strip loin sama sirloin tuh is the same thing. It's all the same thing. Di supermarket bisa beda loh. Ya. Di supermarket bisa ada strip loin, ada beef sirloin. Iya, somehow itu sebenarnya yang agak memfokuskan. Tapi sebenarnya konsepnya it's come from the same place gitu. Apa cutnya beda? Sama. Oke, cuma satu US, satu It's just Europe. called. Oke. Istilahnya selama ini yang kita pakai pun itu rata-rata Europe kebanyakan. Berarti lu bilangnya strip loin apa sirloin? Kita bilang sirloin. Sirloin. Kalau strip loin tuh US gitu. Rata-rata ini kayak Aussie. Oke, Aussie. Oke. Bawahnya New York tenderloin. strip atau apa segala macam. Balik lagi. Each and every country itu beda. Lu lihat butcheringnya orang Brazil, oh my god, double the size. Oh beda, iya karena dia kan small sizes buat Brazilian barbecue. Brazil itu sama Argentina, butchernya itu di sini ada lagi, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Man, dan chuck nih satu bisa jadi 8 cuts dan bisa lebih. Paling banyak potongan itu di sini nih, chuck. Oke. Ini paling banyak jenisnya karena dagingnya itu bentuknya bertumpuk-tumpuk. Ketika lu nemuin chuck eye, flat iron, Denver, kan? Lu nemu semua di sini nih, top blade, blade, belum the ribs, ya kan? Nih, they call it cube roll. Kita bilangnya rib eye. Rib eye, oke. Kalau yang dibilang dino ribs itu apa sih? Dino ribs itu dalam artian dia kasih kayak tomahawk, tapi ribsnya itu dari atas sampai bawah. Oh, Dino. Gede banget gitu kan. Oke. Itu istilah marketing lah. Berarti konten kita masih banyak nih sama Chef Yudis sama Brian nih. Gila, ini kalau di breakdown sih. Atau enggak, hopefully kita one day breakdown satu sapi, kita begadang sampai siap semua. Ini kalau males. Ini kalau di breakdown ya. Meja ini satu ini gak bakal full, men. Iya, mana cukup gila satu ekor. Harus outdoor. Atau enggak kita ke Abatoa. Boleh. Oke. Thank you banget guys. This is amazing and super fun. Gue belajar banyak banget dan pasti kalian yang dengerin juga udah
learn a lot lah about butchery ini. Jangan lupa dicoba, pesan aja satu patungan sama teman-teman belajar butchering, atau bisa kontak Chef Brian, IG lo apa? Brian Sulianto. Brian Sulianto, atau datang ke Brani Coffee, atau bisa kontak Chef Yudis di ya lu tau lah Ray. IG-nya di Yudhistira Hartanto. Jangan lupa kalau yang mau smoking di rumah, belajar nyemok bareng teman-teman, kontak di Dian Hearts Barbecue ya. Yes. Bisa juga loh sambil nyelipin buat belajar butchery juga. Oh iya, ngelesin juga ya kan. Lu juga bikin butchery course. Udah paling gampang kontak mereka berdua, panggil ke rumah dah udah. Aman. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Next Ray Jensen Radio akan ada podcast dari Bali. Semuanya kalian bisa nonton nanti di situ. Iya, Ubud Food Fest bro. Mau ke Bali deh. Yes. Ikut gak kita bro? Ikutlah. Oke guys, learn more about meat and it will help a lot your skill, dan juga bisa cuan lebih banyak kalau yang punya restoran. Oke guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye. Bye-bye. Thank you so much. Thank you bro. Thank you. Thank you.